Hai, konnichiwa minasan. Kembali lagi di Kyoshitsu bersama Mera Sensei ya. Oke, hari ini kita akan bahas Mina no Nihongo bab 7 ya. Di bab 7 ini kita akan bahas beberapa hal, yaitu partikel D, kemudian kalimat ni agemas, lalu kalimat ni moraimas, kalimat mo plus lampau ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke pembahasan pertama. Baik. Oke, di sini kita ketemu lagi dengan partikel D. Nah, artinya yaitu dengan menggunakan ya, dengan menggunakan alat ataupun cara. Oke, kita lihat contohnya. T ya, T, D tabemas ya, makan dengan menggunakan tangan. Nah, T di sini artinya tangan. Ini merupakan alat ya, alat untuk apa? Yaitu untuk makan. Jadi sekali lagi T, D tabemas ya, makan dengan menggunakan tangan ya. Alat untuk makan selain tangan itu banyak sekali ya, bisa sendok, garpu dan lain-lain gitu ya. Itu juga masuk cara atau alat ya. Hai, contoh kedua. Naifu de niku o kirimas ya, memotong daging dengan menggunakan pisau. Oke, di sini alatnya yaitu naifu ya. Naifu itu pisau. Pisau itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk memotong daging ya. Jadi sekali lagi, naifu de niku o kirimas artinya memotong daging dengan menggunakan pisau. Hai, pisau di sini alatnya. Hai, selanjutnya itu ada Nihongo de repoto kakimas. Ya, menulis laporan dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, di sini ada cara atau alat yaitu Nihongo ya. Memakai bahasa Jepang ya untuk menulis laporan atau diterjemahkannya menulis laporan dengan menggunakan bahasa Jepang gitu ya. Jadi dia nulis laporannya pakai bahasa Jepang gitu, minasang ya. Nah, jadi intinya partikel D di sini itu artinya dengan menggunakan alat atau cara, kemudian kata kerja. Kata kerjanya bebas apa saja ya, minasang. Hai, misalnya terebide terebide eiga o mimas gitu ya. Saya menonton film dengan menggunakan TV gitu ya, atau pasokong de eiga o mimas ya, menonton film dengan laptop gitu ya. Hai, semoga bisa dipahami ya minasang. Selanjutnya, selanjutnya ada kata atau kalimat lalu partikel wa ya plus go. Nah, go di sini itu artinya bahasa. Ya, misalnya Indonesia Go bahasa Indonesia, Nihongo berarti bahasa Jepang, Taigo bahasa Thailand, Malaysia Go bahasa Malaysia, misalnya ya seperti itu. Kemudian partikel D, nah D di sini itu artinya dalam, ya. Kemudian nan deska itu apa, ya. Jadi apa kata atau kalimat dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, ya. Jadi bumpo ini itu digunakan ketika kita ingin menanyakan kata atau kalimat yang tidak kita pahami dalam bahasa lainnya, ya. Contoh. Arigato wa Indonesia go de nan desu ka? Ya, arigato dalam bahasa Indonesia apa gitu. Terima kasih des ya, terima kasih gitu ya. Nah, jadi arigato itu dalam bahasa Indonesianya terima kasih gitu. Atau lebih lengkapnya lagi boleh ya, misalnya arigato wa Indonesia go de terima kasih des gitu ya. Sekali lagi, arigato wa Indonesia go de terima kasih des gitu ya.
Hai, contoh kedua. Hai, permisi wa nihongo de nan desu ka? Gitu. Permisi dalam bahasa Jepang apa? Sumimasen desu. Sumimasen. Ya, atau lebih lengkapnya lagi, permisi wa nihongo de sumimasen desu. Gitu ya. Jadi diterjemahin ya dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Nah, pakainya pola kalimat ini, yaitu kata atau kalimat wa, kemudian go bahasa, kemudian de dalam, kemudian untuk bertanya nandeska kalau pernyataannya cukup jawaban des gitu ya. Hai, seperti itu minasang. Oke, itu saja semoga bisa dipahami ya. Lanjut. Hai, selanjutnya itu ada kata benda orang ya, berarti orang. Lalu partikel ni. Nah, ni di sini itu kepada artinya ya, kepada lalu agemas ya. Agemas itu memberikan, arahnya itu dari kita ke orang lain atau dari dalam ke luar ya. Selain agemas yang arahnya sama itu ada agemas, osiemas mengajari ya atau mengajar, kemudian kashimas meminjamkan ya, kemudian okurimas mengirim, denwa o kakemas menelpon dan lain-lain. Jadi kata-kata ini atau kata kerja ini itu arahnya sama dari dalam ke luar atau dari si pembicara ke orang lain ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, Ichiban. Tomodachi ni hana o agemashita ya, memberikan bunga kepada teman ya. Jadi dari siapa ini? Dari saya ke si teman. Ya, lebih lengkapnya lagi gini minasan. Watashi wa tomodachi ni hana o agemashita. Saya ya memberikan bunga kepada teman. Nah, seperti itu. Jadi arahnya dari kita ke orang lain, gitu ya. Kita yang memberikan. Kemudian contoh kedua, gakusei ni nihongo o oshiemasu ya. Mengajarkan bahasa Jepang kepada siswa, gitu ya. Nah, berarti arahnya dari saya ke gakusei atau siswa ya. Contoh lagi, watashi wa Tanaka-san ni hon o kashimashita ya. Saya meminjamkan buku kepada saudara Tanaka. Ini lebih lengkapnya lagi ya, minasang. Jadi untuk ni agemas ini arahnya dari si pembicara atau dari saya kepada orang lain atau dari dalam ke luar. Yang sama dengan agemas, arahnya itu ada oshiemas, kashimas, okurimas, denwa o kakemas. Seperti itu ya, minasang. Hai, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada partikel ni moraimas ya. Kata benda orang ni moraimas. Nah, ni di sini itu artinya dari ya. Kalau tadi kepada, kalau sekarang ni-nya itu artinya dari. Nah, partikel ni ini juga bisa diganti dengan kara ya, minasang. Sama dengan kara ya, dari. Nah, ini arahnya kita yang menerima atau berarti orang lain yang memberikan ke kita ya, kemudian kita yang menerima alias dari luar ke dalam gitu ya. Kalau tadi dari dalam ke luar, nah kalau sekarang arahnya dari luar ke dalam. Moraimas itu artinya menerima ya. Yang arahnya sama dengan moraimas itu adalah naraimas, kemudian karimas dan lain-lain ya. Contohnya, Tomodachi ni hana o moraimashita ya, mendapatkan atau menerima bunga dari teman gitu ya. Jadi arahnya itu dari teman ya, dari teman. Makanya di sini ni-nya partikel ni di sini itu artinya dari ya. Kenapa? Karena kita yang menerima gitu. Oke, nomor 2.
Sensei ni nihongo o naraimasu. Ya, belajar atau menerima pelajaran bahasa Jepang dari guru gitu. Naraimasu itu menerima pelajaran ya atau belajar dari gitu ya. Belajar bahasa Jepang dari guru gitu. Hai, selanjutnya. Watashi wa Tanaka-san ni hon o karimashita. Ya, saya meminjam buku dari saudara Tanaka. Berarti kita yang menerima bukunya. Dari siapa? Dari si Tanaka. Oke, gitu. Jadi sekali lagi, minasang, untuk ni moraimas itu arahnya dari orang lain atau dari luar ke kita, ke dalam, gitu ya. Jadi kebalikannya dari ni agemas tadi, ya. Seperti itu. Jadi perhatikan ya minasang arahnya, jangan sampai salah ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, selanjutnya itu ada mu ya. Hai, mu itu artinya sudah ya. Kalau sudah berarti harus diikuti dengan kalimat lampau ya. Contoh, hai, ini yang bertanya kemudian jawab positif, jawab negatif ya. Contoh, mo tabemashita ka? Apakah sudah makan? Ya, kalau ya berarti hai mo tabemashita. Ya, atau mo-nya boleh dipakai boleh tidak ya. Hai mo tabemashita. Ya, sudah makan. Nah, kalau belum, iye mada des. Ya, iye mada des. Cukup mada des doang, artinya belum gitu ya. Hai, selanjutnya contoh kedua. Mo denwa o kakemashita ka? Ya, apakah sudah menelpon? Kalau iya, berarti hai mo kakemashita. Ya, sudah menelpon. Atau lebih lengkapnya juga boleh. Hai mo denwa o kakemashita. Ya, sudah menelpon. Kemudian, kalau negatifnya, iye madades. Ya, iye madades. Artinya belum. Seperti itu. Jadi intinya untuk mu di sini itu artinya sudah ya harus diikuti dengan bentuk lampau hanya untuk mempertegas lampaunya gitu bahwa sudah gitu ya sudah dilakukan kegiatannya atau aktivitasnya seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya minasang. Oke, untuk pembahasan kali ini ya di bab 7 ini sudah selesai semua. Hai, terima kasih minasang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk minasang semua. Hai, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya minasang. Kokomade owarimashou. Minasang, otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu.